Inilah yang dimaksud konsep Twin Cities, disorot usai Jakarta dan IKN di Kaltim diusulkan menjadi kota kembar yang diungkap Bambang Susantono. Menurut ex-kepala otorita IKN di Kaltim Bambang Susantono, Jakarta masih menjadi ibu kota negara hingga beberapa tahun mendatang. Hal itu disampaikan Bambang Susantono ketika Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, ASPI, merekomendasikan konsep Twin Cities untuk Jakarta dan IKN di Kaltim. Utusan khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional Pembangunan IKN itu mengatakan, IKN nantinya akan tetap didorong untuk menjadi kota baru. Apapun bentuknya, akan menjadi kota. Karena memang sudah ada yang terbangun, fasilitas sudah ada. Sekarang saatnya lebih membangun masyarakatnya. Supaya masyarakat ini bisa menjadi penghuni yang lovable city, kata dia, dilansir dari Antara. Usulan ASPI mengenai konsep Twin Cities untuk solusi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kaltim itu akan diteruskan kepada Presiden, baik Presiden petahana Joko Widodo, Jokowi, maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lantas, apa itu konsep Twin Cities? Ketua ASPI Adiwan Fahlan Aritenang menjelaskan, konsep Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Dalam hal Twin Cities IKN dan Jakarta, dua kota itu akan menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan yang lainnya de facto. Ibu kota de jure artinya secara resmi diakui oleh undang-undang atau konstitusi sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Sementara secara de facto adalah pengakuan ibu kota yang didasarkan pada realitas operasional fungsi pemerintahan yang sedang terjadi. Dalam konteks keputusan Presiden, Kepres, IKN yang belum ditandatangani tetapi negara memiliki anggaran yang cukup, artinya Jakarta bisa berperan sebagai ibu kota de jure dan IKN de facto. Secara undang-undang Jakarta tetap menjadi ibu kota, namun fungsi operasional dilakukan di IKN, kata Adiwan, masih dari sumber yang sama. Menurut dia, IKN bisa mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, seperti pusat edukasi dan riset, yang diikuti dengan pemindahan bertahap sebagian fungsi publik pemerintahan dari kementerian, lembaga, KL, yang relevan. Sebagai contoh, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, dan sebagainya. Jika Kepres sudah ditandatangani tetapi anggaran belum memadai, maka IKN dapat menjadi ibu kota de jure dan Jakarta de facto. Dalam hal ini, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional, parsial, yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan. Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Kemensetnek, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu. Adapun jika realitanya terjadi kondisi tidak ideal, di mana Kepres tidak ditandatangani dan anggaran tidak memadai, maka negara dapat melakukan langkah mitigasi dengan tetap mendorong penerapan rencana IKN, tetapi sebagai strategi jangka panjang hingga 2045. Seiring dengan itu, Adiwan mengatakan, pemerintah dapat melakukan peninjauan ulang dan mendalam terhadap aspek-aspek perencanaan IKN, seperti pembangunan infrastruktur, populasi, dan biaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.